Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Juarni Siregar selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi. Yang kami hormati rekan-rekan di kelas 11 8A 06. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok 1 Fima Arif, 2 Miftahul Fahmi, 3 Eli Dwi Yuliana, 4 Muhammad Iman Subagio, 5 Dodi Mei Wahroni, dan keenam Dede Rianto akan mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau aplikasi SIM SDM BKKBN menggunakan framework COVID-5 domain MEE. Next, audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Next, tujuan audit sistem informasi. Tujuan dari sistem audit informasi yaitu sebagai kesesuaian pada kelompok ini. Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian yaitu confidentiality, kerahasiaan, integrity atau integritas, availability, ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. Dua, sebagai performance atau kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Next, penjelasan dari COVID-5 yaitu adalah kerangka kerja tata kelola TI yang diakui secara global dan dikembangkan oleh ACC. COVID-5 menyediakan panduan bagi organisasi dalam mengelola, mengendalikan, dan mengaudit sumber daya TI untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kerangka kerja ini mengintegrasikan sebagai standar internasional seperti ISO, ITIL, dan COSO, serta memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan manajemen TI dengan strategi bisnis. Framework dari COVID-5 secara umum dapat dikatakan COVID-5 sebagai sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan pelayanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. COVID-5 atau a set of best practice bagi pengelolaan teknologi informasi yang secara lengkap terdiri dari Executive Summary Framework, Control Objective, Audit Guidelines, Implementasi Toolset, serta Manajemen Guidelines yang sangat berguna untuk proses sistem informasi strategis. Tujuan pengembangan dari COVID-5 yaitu pertama untuk menggambarkan keamanan informasi pada enterprise termasuk responsibilitas terhadap fungsi IT pada keamanan informasi, aspek-aspek yang akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi seperti struktur organisasi, aturan-aturan, dan culture, dan hubungan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan enterprise untuk menjaga risiko keamanan, memastikan layanan dan sistem secara berkelanjutan dapat digunakan oleh internal dan eksternal stakeholders, dan mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Lalu selanjutnya sebagai tambahan, pengembangan COVID-5 for Information Security untuk memberikan fakta bahwa keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam operasional sehari-hari pada enterprise. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Dede Rianto. Baik, terima kasih Mbak Eli. Untuk selanjutnya, domain proses COVID-5. COVID-5 memiliki 5 domain proses yakni DSS, MEA, BAI, EDM, dan APO. Dan kelima COVID ini tersebut adalah yang pertama untuk EDM.
EDM singkatan dari Evaluate, Direct, atau Monitor. Ada tahapan, ada pun tahapannya, evaluasi dan monitoring pemantauan. Kemudian untuk APO, singkatan dari Alliance, Plan, Organize, merupakan proses dalam penyelarasan, perencanaan, dan pengaturan IT di sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga BAI, singkatan dari Build, Acquire, and Implement. BAI adalah tahapan dalam proses pengembangan atau pembangunan untuk perencanaan dan melakukan implementasi sebuah tata kelolaan. Kemudian untuk yang keempat DSS, singkat dari Deliver, Service, and Support. DSS adalah proses penyampaian, memberikan layanan dan dukungan. Kemudian yang terakhir mohon maaf, Monitor, Evaluate, Assess. Kemudian untuk MA ini adalah memantau, mengevaluasi, dan melakukan penilaian. Next. Domain MEA01. Pada tingkatan kestabilan perusahaan, tentunya proses audit akan selalu dijalankan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam kinerja proses suatu perusahaan. Dan dalam proses audit ini, kami akan menggunakan COVID domain MEA01. MEA01 atau Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance, yaitu merupakan proses pengumpulan atau memvalidasi dan mengevaluasi bisnis IT dan tujuannya proses dan tujuan proses dan metrik. Memantau bahwa proses berkinerja terhadap kinerja dan kesesuaian tersebut bertujuan untuk proses dan metrik ke persetujuan dan dapat secara sistematis dan tepat waktu dalam memberikan laporan. Next. Tahapan asesmen domain MEA01. Di sini untuk dijelaskan analis tingkat kematangan. Pada tahap ini dilakukan audit sistem informasi absensi melalui pengumpulan data dengan kuesioner yang disebarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di SDMN, BKKBN. Pembuatan kuesioner didasarkan pada framework COVID-5, khususnya pada subdomain MEA01. Analisis akhir dilakukan dengan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dari kuesioner. Kemudian data tersebut diproses untuk menghitung tingkat kematangan dengan menggunakan rumus indeks kuesioner sama dengan jawaban kuesioner dikali bobot dibagi domain proses. Pada langkah selanjutnya adalah menentukan framework produk ataupun WP. Standar aktual work product ataupun WP, standar dari domain yang digunakan dapat dilihat pada buku pedoman COVID-5 PAM ataupun proses asesmen mode. Sementara work product atau WP aktual dari domain yang digunakan diperoleh dengan cara memeriksa dokumen pendukung proses audit yang ada di perusahaan, kemudian ditentukan presentasi pencapaiannya berdasarkan skala peratingan sebagai berikut. Next. Baik, untuk selanjutnya dibantu dengan rekan saya, Mas Iman, silakan. Baik, terima kasih Mas Dede Rianto. Untuk tahap selanjutnya, tahap 1, analisis tingkat kematangan. Keterangannya adalah N sama dengan not archived. Ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. P sama dengan partially archived. Ada beberapa bukti pendekatan dan beberapa pencapaian atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. Beberapa aspek pencapaian atribut mungkin tidak dapat diprediksi. L sama dengan largely archived. Ada bukti pendekatan sistematis dan pencapaian signifikan dari atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. Beberapa kelemahan yang terkait dengan atribut ini mungkin ada dalam proses yang dinilai. F sama dengan fully archived. Ada bukti pendekatan yang lengkap dan sistematis untuk dan pencapaian penuh dari yang didefinisikan atribut dalam proses yang dinilai. Tidak ada kelemahan signifikan yang terkait atribut ini dalam proses penilaiannya. Next, Mas. Lanjutannya,
Setelah menentukan indeks kuesioner, maka langkah selanjutnya adalah menentukan maturity index untuk setiap subdomain menggunakan rumus berikut. Setelah menentukan indeks kuesioner, maka langkah selanjutnya adalah menentukan maturity index untuk setiap subdomain menggunakan rumus berikut. Maturity index sama dengan ketercapaian dikali indeks kuesioner dibagi work product. Kemudian tentukan nilai maturity level domain menggunakan rumus berikut. Maturity level sama dengan maturity index dibagi domain proses. Tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan pemetaan kondisi capability model yang ditetapkan oleh framework COBIT. Next, Mas. Untuk keterangannya level 0 tingkat capability model incomplete proses atau proses tidak lengkap. Level 1 performance proses. Proses dijalankan. Level 2 managed proses atau proses diatur. Level 3 established proses atau proses tetap. Nomor 4 predictable proses. Proses diukur. Level 5 optimizing proses, proses optimasi. Keterangannya A. Level 0 incomplete proses. Proses TI tidak diimplementasikan atau gagal mencapai tujuan. B. Level 1 performance proses. Proses TI telah diimplementasikan dan mencapai tujuannya. C. Level 2 manage proses. Proses TI telah dikelola dengan baik dan menghasilkan produk yang terkendali dan terpelihara. D. Level 3 established proses. Proses TI telah terdefinisi dan terstandarisasi. E. Level 4 predictable proses. Proses TI telah diimplementasikan secara konsisten dengan batas-batas yang terdefinisi. F. Level 5 optimizing proses. Proses TI telah ditingkatkan secara terus-menerus dalam memenuhi tujuan organisasi pada saat ini dan masa mendatang. Next, Mas. 2. Menentukan maturity level domain MEA 01. Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat kematangan dari domain MEA 01 dan kelima subdomainnya. Dalam tahap ini, penulis telah membuat 25 pertanyaan kuesioner yang disebar kepada 10 orang responden yang berkepentingan dengan aplikasi SIM SDM BKKBN. Next. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Baik, terima kasih Mas Iman dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin terkait dengan hasil kuesioner, hasil daripada penyebaran kuesioner, mohon izin saya tampilkan. Kami ada melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form ya, melalui Google Form yang sebenarnya aplikasinya seperti ini. sdm.bkkbn.go.id. Ini untuk aplikasi versi websitenya. Sedangkan ada lagi satu lagi yang versi mobile-nya. Itu sama saja sebenarnya. Nah, kuesioner kemarin kita lakukan pembuatan kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan MEA 01. Itu kita ada 5 subdomain daripada MEA 01. Ini yang MEA 01.02 terkait dengan set performance and conformance target. Ada 4 pertanyaan. Kemudian di bagian MEA 01.03, di sub 03-nya, terkait dengan college and process performance and conformance data, itu kita buat sejumlah 4 ini ya, kuesioner. 4
pertanyaan di dalam kuesioner audit SI SIM SDM. Kemudian di sub yang nomor 4, Analyze and Report Performance, kami buat ada 6 pertanyaan. Kemudian yang terakhir di sub domain 05 terkait dengan ensure the implementation of corrective action. Itu ada sekitar 5 pertanyaan yang kita sebar ke responden. Kemudian hasilnya kita dapatkan 10 responden itu dengan nilai-nilai yang sudah diisi oleh para responden. Kemudian hasil daripada kuesioner ini kita lakukan perhitungan, kita bagi-bagi menjadi beberapa subdomain ya, kita hitung per bagiannya dan kita jumlahkan hasil daripada total semua ini. Lebih jelasnya nanti kita di bagian presentasi, kita olah, kemudian kita jumlahkan. Izin saya ke bagian presentasi kembali. Oke, terkait dengan hasil kuesioner tadi, yang pertanyaan pertama itu di sub domain yang pertama, apakah organisasi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pemantauan aplikasi SIM SDM, dan untuk memastikan bahwa ada dokumen kebijakan yang mengatur bagaimana pemantauan dilakukan, termasuk tujuan pemantauan dan frekuensi pelaksanaannya. Didapatkan dari 8 responden itu memilih ke skala 4 dan 2 responden di skala 5. Ini kita kalikan 5 kali 2, 10, kemudian ditambahkan dengan 8 kali 4, 32 dengan totalnya 42. Kemudian di pertanyaan kedua terkait bagaimana organisasi mengidentifikasi dan menentukan metrik kunci untuk memantau efektivitas dan efisiensi aplikasi SIM SDM. Nah, ini mendapatkan total 40 nilai dari rating yang ada. Kemudian pertanyaan ketiga di subdomain yang pertama itu, apakah terdapat alat atau teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pemantauan aplikasi SIM SDM, seperti software pemantauan, dashboard, dan sistem laporan yang memudahkan pemantauan. Nah, dari pertanyaan ini didapatkanlah jumlah total 45. Pertanyaan keempat, seberapa sering hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada manajemen atau pemangku kepentingan, dengan nilai totalnya 42. Kemudian pertanyaan selanjutnya memeriksa apakah ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti isu yang ditemukan selama pemantauan, termasuk tindakan korektif dan preventif. Nah, ini didapatkan nilai dari kuesioner tersebut. Pertanyaan ini berjumlah 42 nilai. Kemudian yang keenam, memastikan bahwa pendekatan pemantauan dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya, serta disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan organisasi dan teknologi. Dapatkan nilai 43. Nah, total nilai kuesioner MEA 01 di subdomain 01-nya itu berjumlah 254. Dengan indeks kuesionernya dari total nilai 254 dibagi dengan jumlah pertanyaan yang ada sejumlah 6, didapatkanlah hasil 42,33. Nilai WP aktualnya berdasarkan kondisi di lapangan itu diakui sejumlah 80%. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan juga di nilai WP standar MEA 01. Itu nilainya 7, sesuai standar dari dokumen PAM yang ada. Kemudian didapatkanlah hasil maturity index-nya 80% dibagi dengan WP standar MEA 7 nilainya,
kemudian dikali dengan indeks kuesioner yang diterima dengan nilai akhir 4,83. Lanjut di pertanyaan di subdomain yang kedua, masih di MEA 01. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan memastikan bahwa target-target tersebut terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan strategis organisasi. 8 responden menilai dalam skala 4 ratingnya, kemudian 2 responden dengan skala 5 dan dijumlahkan semuanya nilainya menjadi 42. Pertanyaan kedua, memeriksa mekanisme komunikasi dan memastikan bahwa semua pihak yang relevan memahami target yang ditetapkan dan peran mereka dalam mencapainya dengan nilai 40 totalnya. Pertanyaan ketiga, verifikasi bahwa ada proses yang jelas untuk mengukur pencapaian target, menganalisis hasil, dan menggunakan temuan tersebut untuk meningkatkan sistem dan proses secara berkelanjutan. Nah, ini didapatkanlah total 42. Kemudian pertanyaan keempat, evaluasi proses yang digunakan untuk menetapkan target, termasuk analisis kebutuhan bisnis, regulasi, dan standar industri yang relevan, dengan jumlah nilai total 42. Kemudian dijumlahkanlah total nilai kuesioner di subdomain yang kedua berjumlah 166. Kemudian dibagi dengan jumlah soalnya, pertanyaannya ada 4, mendapatkan nilai 41,5. Nilai WP aktualnya sesuai kondisi 80%, kemudian WP standarnya sesuai dokumen PAM 7 nilainya, kemudian matriks indeksnya 80% dibagi 7 dikali 41,5. Mendapatkan hasil 4,74. Kemudian di subdomain yang ketiga, terkait pertanyaannya ada 4. Yang pertama, evaluasi adanya dokumentasi yang menetapkan jenis data yang harus dikumpulkan, sumber data, frekuensi pengumpulan, dan metode pemrosesan data. Dengan total nilai 43. Kemudian pertanyaan kedua, memeriksa mekanisme dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, perubahan yang tidak diinginkan, dan kehilangan data dengan nilai total 42. Pertanyaan ketiga, verifikasi penggunaan alat seperti software analitik, sistem pelaporan, atau alat pemantauan otomatis yang membantu dalam mengumpulkan dan memproses data secara efisien dan akurat, mendapatkan nilai total 41. Pertanyaan terakhir, menilai prosedur yang digunakan untuk memastikan data yang dikumpulkan adalah benar, lengkap, dan konsisten, serta mekanisme yang ada untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan data dengan nilai total 42. Kemudian total pertanyaan semua ini nilainya dijumlahkan lagi sehingga menghasilkan nilai akhir 4,8. Kemudian di subdomain yang keempat, terkait dengan analyze and report performance data, ada kurang lebih 6 pertanyaan yang akan saya sebutkan. Yang pertama, memastikan bahwa ada panduan yang jelas tentang bagaimana data dianalisis, termasuk metodologi analisis yang digunakan dan frekuensi analisis, dengan nilai total 42. Pertanyaan kedua, evaluasi proses validasi dan verifikasi analisis untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat diandalkan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan nilai total 42. Yang ketiga, memeriksa apakah laporan hasil analisis disusun dengan jelas dan ringkas, menggunakan visualisasi data seperti grafik atau tabel yang memudahkan pemahaman, dengan nilai total 39.
Pertanyaan keempat menilai konsistensi dan ketepatan waktu dalam penyusunan dan distribusi laporan, serta memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dengan nilai total 40. Dengan pertanyaan lanjutan di pertanyaan kelima, masih di subdomain yang keempat, terkait dengan evaluasi apakah ada proses yang jelas untuk menindaklanjuti temuan dari hasil analisis, termasuk implementasi rekomendasi perbaikan dan pemantauan hasil dengan nilai 43. Pertanyaan terakhir, memastikan bahwa pendekatan dan metodologi analisis dan pelaporan kinerja dievaluasi dan diperbarui secara berkala untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya sesuai dengan perkembangan bisnis dan teknologi dengan nilai total 39. Kemudian dihitung kembali dengan jumlah total nilai kuesioner 245 dibagi 6 pertanyaan mendapatkan 40,83. Kemudian di maturity index-nya 80% WP aktual dibagi dengan WP standar dengan nilai 7 dikali 40,83 dengan nilai akhir 4,66 di subdomain yang keempat. Untuk subdomain yang kelima akan dijelaskan, akan dipresentasikan oleh rekan saya, V. Ma'arif. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Melanjutkan di subdomain yang kelima, di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk mencatat setiap masalah atau ketidaksesuaian yang terdeteksi selama pemantauan dan analisis kinerja. Di sini diperoleh nilai kuesionernya 39. Dan yang kedua, evaluasi proses penetapan prioritas berdasarkan dampak atau urgensi masalah, serta penunjukan tanggung jawab kepada individu atau tim yang tepat untuk melaksanakan tindakan korektif. Diperoleh nilai kuesioner sebanyak 40. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memeriksa keberadaan dan efektivitas sistem manajemen tindakan korektif yang dapat memantau status setiap tindakan korektif dan memastikan penyelesaiannya. Nilai kuesionernya 40. Kemudian pertanyaan keempat, menilai mekanisme verifikasi dan validasi yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan korektif telah menyelesaikan masalah dan mencegah terulangnya kembali. Di sini kita peroleh nilai kuesioner sebanyak 45. Kemudian pertanyaan terakhir, memastikan bahwa ada proses untuk meninjau efektivitas tindakan korektif yang telah diimplementasikan dan mengintegrasikan pembelajaran tersebut ke dalam perbaikan proses kelanjutan. Kita peroleh nilai kuesionernya 44. Kemudian total semua nilai kuesioner di subdomain yang kelima ada 208, sedangkan indeks kuesionernya 208 dibagi 5 pertanyaan diperoleh 41,6. Dan nilai WP aktualnya 80%, nilai WP standarnya 7. Kemudian maturity index 80% dibagi 7 dikali 41,6 diperoleh 4,75. Next. Kemudian nilai ketercapaian. Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat penilaian ketercapaian. Next. Berikut penghitungan maturity index dan maturity level dari domain MEA 01. MEA monitor, domain MEA 01 monitor, evaluates and access performance and conference. Subdomain MEA 01
establish a monitoring approach, diperoleh maturity indexnya 4,83. Kemudian MEA 01 subdomain yang kedua, set performance and conformance targets. Maturity indexnya 4,74. Kemudian subdomain ketiga, collect and process performance and conformance data. Diperoleh maturity index 4,80. Lanjut subdomain keempat, analyze and report performance. Nilainya 4,66. Kemudian subdomain yang kelima, ensure the implementation of corrective actions. Maturity indexnya 4,75. Jadi total maturity indexnya 23,78. Sedangkan maturity level domain MEA 01 sama dengan 23,78 per 5. Diperoleh nilai 4,76. Dari tabel di atas diperoleh maturity level domain MEA 01 sebesar 4,76 atau 4,75%. Berdasarkan skala rating, maka diperoleh aplikasi SIMS DMBKKBN sudah mencapai level L atau largely achieved, yang berarti kinerja dan kesesuaian dalam mengelola sistem sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dodi. Silakan Mas Dodi. Oke, terima kasih Mas Bima Arif untuk kandidat. Untuk berdasarkan data tersebut, maka diperoleh nilai ketercapaian dalam capability level sebagai berikut. Pada poin nama proses untuk MEA 01 monitor, evaluate dan address performa and confirmation-nya di mandatory levelnya di 4,76 dan nilai ketercapatannya ada di Landry Actified, dan untuk capability level ada di predictable process. Dari data di atas diperoleh bahwa kapasitas TI dominan MEA 01 untuk aplikasi SIM SDM BKKBN berada pada level 4, yaitu predictable process, yang berarti proses TI dan SIM SDM BKKBN telah ditingkatkan secara terus-menerus dalam memenuhi tujuan organisasi pada saat ini dan masa mendatang. Untuk NES, menentukan nilai kecepatan GAP analisis. Berdasarkan hasil perhitungan capability level di atas diperoleh nilai kesenjangan antara GAP yang diperoleh dari selisih antara nilai mandatory level dengan nilai level yang ditargetkan, yaitu sebagai berikut. Pada poin MEA 01.01 dari target level 5 mendapatkan mandatory level di poin 4,84 dan GAP di minus 0,16. Di tabel 2 ada MEA 01.02 terdekat dengan target level 5 mendapatkan level 4,74 dengan GAP 0,26, dan poin ketiga ada MEA 01.03 ada di level 5, mandatory level di 4,80 dan GAP-nya 0,20, dan di poin 4 ada MA 01.04 target level 5 di target mandatory level di 4,67 dan poin GAP-nya 0,33, dan poin 5 ada MAE 0105 target level 5 di mandatory level 4,75 dan GAP-nya 0,25. Dari radar grafik analisis GAP dan mandatory level diperoleh dari gambar sebagai berikut. Untuk poin satunya ada di accessibility 01 monitoring approach. Jadi ada garis bujur yang makin ke dalam itu makin menagam minus, jenis itu untuk tolak ukurnya. Di next. Untuk dari keterangan analisa GAP MA01, proses ini sudah hampir mencapai tingkat yang optimal, namun terdapat sedikit kekurangan kemungkinan dalam penerapan atau dokumentasi mendekatkan pemantauan. Untuk MA01.02,
masih terdapat kekurangan dalam menentukan target kinerja dan kepatuhan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan dokumentasi yang terperinci. Untuk poin 3 MA01.03, proses pengumpulan dan pengumpulan data kinerja yang kepatuhan sudah baik, namun ada ruang untuk perbaikan dalam konsistensi atau efisiensi proses. Untuk MEA 01.04, terdapat kekurangan yang relatif lebih besar dibandingkan proses lain dalam analisis dan proses kinerja. Kemungkinan terkait dengan kekurangan pelaporan dan terintegrasi dari standar yang kurang jelas. Untuk poin 5, MA01.5, implementasi tindakan koreksi sudah cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan tindakan korektif dilakukan secara efektif dan terdokumentasi. Next, untuk hasil dari kesimpulannya, sistem informasi aplikasi SIMDSM BKKBN yang dievaluasi menggunakan framework COVID-5 pada dominan MEA 01 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dominan MEA 01 yang berfokus pada pemantauan evaluasi dan penilaian kinerja serta kepatuhan mencatat bahwa SIMD BKKBN memiliki kapasitas dan pencapaian yang sangat tinggi. Berdasarkan data tabel 2.8, nilai pencapaian proses MEA 01 adalah 4,76. Angka ini menunjukkan bahwa proses tersebut telah pemenuhan tercapai dan sesuai dengan harapan. Dalam skala accessibility COVID-5, nilai ini berada pada tingkat predictable proses. Pada tingkat ini, proses dijalankan dengan sangat baik dengan pengendalian yang efektif dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menentukan kebutuhan organisasi. Untuk tingkat capability yang tinggi untuk menunjukkan bahwa satu sistem pemantauan dan evaluasi SIMDM BKKBN sangat efektif sehingga mampu mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan secara proaktif. Dan poin 2, di kinerja dan kemampuan terhadap regulasi tetap terjaga pada tingkat optimal dan memungkinkan organisasi mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIMSDM BKKBN sangat kompeten dalam dominan MEA 01. Hal ini menjadikan alat yang andal dan bernilai tinggi dapat mendukung pengolahan sumber daya manusia. Dengan sistem ini, organisasi dapat memastikan bahwa kinerja dan kepatuhan selalu optimal. Untuk saran sendiri, berdasarkan hasil audit yang menunjukkan tingkat kapasitas dan ketercapaian yang sangat tinggi dalam domain MEA 01, berikut adalah beberapa saran untuk memastikan SIMDM BKKBN terus memberikan nilai optimal. Untuk poin satunya, lanjutan pemantauan dan evaluasi yang ketat. Pastinya ini sistem yang terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan memperoleh setiap penyimpangan secepat mungkin, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tim IT dan menggunakan akhir untuk memastikan bahwa semua pihak memahami sepenuhnya bagaimana pemanfaatan sistem secara optimal. Pelatihan ini dapat juga mencapai aspek keamanan informasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Untuk di poin kedua, fokus peningkatan keberlanjutan. Tentu saja terus cari cara untuk menunjukkan proses dan sistem yang ada. Mengimplementasikan pendekatan dan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kinerja yang konsisten. Untuk poin 3, untuk pelatihan dan pengembangan, implementasikan dalam pelatihan pengembangan untuk staf agar mereka selalu siap mendapatkan perubahan dan dapat memprosesikan sistem dengan efisien. Untuk poin 5, optimalkan penggunaan data. Penggunaan data itu dihasilkan oleh sistem untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk poin 5, evaluasi teknologi terbaru. Selalu awasi perkembangan teknologi terbaru yang dapat diintegrasikan untuk peningkatan kapasitas dan efisiensi sistem. Dengan mengikuti saran-saran ini,
MSDM, BKKBN akan terus memberikan nilai optimal yang mendukung organisasi dalam mencapai tingkatan dengan lebih efektif. Demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator Mbak Eli. Terima kasih. Baik, demikian paparan tugas dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.